Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya, Pastor Glenn Latuheru, menyapa setiap saudara dalam renungan pagi ini dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita percaya sepanjang hari ini tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan, dan tangan Tuhan yang menuntun kita dalam rencana-rencana dahsyatnya Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, dan pagi hari ini Bapa, kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ambil satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang begini kepada orang banyak. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Siapa mereka? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan kata-kata ini. Bapa sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Jadi suatu kali Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, termasuk murid-muridnya, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam kita berdoa, ingatlah, bahkan sebelum kita berdoa pun sebenarnya Tuhan sudah tahu, karena Dia Allah Maha Tahu. Saudara dikasih dalam Tuhan, lalu jadi pertanyaan, kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita perlu berdoa? Tuhan mau setiap kita berseru. Tuhan mau setiap kita menyatakan diri kita bahwa saya perlu Tuhan dan saya masih punya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau kita berseru. Sekalipun Tuhan sudah tahu apapun dalam hati kita, bahkan sebelum kita berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan membahas tentang doa kepada orang banyak, Yesus bilang dalam doamu jangan engkau bertele-tele. Kenapa? Ayat 8 lahir bahwa Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya sedang tidak bahas tentang doa. Namun hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita dalam renungan pagi ini, bahwa Tuhan tahu segala keperluan saudara dan saya. Ingat, segala keperluan, segala kebutuhan, bukan segala keinginan. Kalau keinginan kita, saudaraku, tidak bisa tercukupi, tidak bisa tertampung gitu kan. Banyak sekali keinginan-keinginan yang kita pengen, kita mau sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi kebutuhan, kalau bicara kebutuhan, bicara keperluan, saya berani pastikan janji firman Tuhan pasti tergenapi. Dia yang memberikan dan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Karena itu hari ini kita belajar bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Namun Tuhan mau setiap kita berseru. Kenapa kita berseru? Karena Tuhan mau setiap kita menyadari kita masih punya Tuhan. Tuhan mau kita berseru. Kenapa? Kita menyadari bahwa apapun yang kita perlukan dan butuhkan, kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tahu betul bahwa setiap kita seringkali takut menghadapi apa yang kita akan hadapi di hari-hari ke depan. Saya mengerti betul bahwa masalah pandemik seperti ini membuat kita mulai bimbang akan apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Tapi izinkan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, back to the Bible, kembali ke firman Tuhan. Janjinya jelas, Tuhan tahu segala apa yang menjadi keperluan, kebutuhan hidup kita. Itu sebabnya kalau kita baca dalam kitab Wahyu di awal-awal, surat kepada 7 jemaat saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa di dalam setiap kali Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan bilang kepada setiap 7 gereja ini, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Saudaraku, dengan kata lain, apa yang terjadi Tuhan tahu. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Tuhan tahu, kita mengerti. Yang pertama, jangan ajar Tuhan untuk melakukan apa yang harus dilakukan.
Ini sering kali kita lakukan. Tuhan buat ini dong, Tuhan kerjakan ini dong, Tuhan harusnya buat ini dong. Saudara, seakan-akan kita lebih tahu dari Tuhan, seakan-akan kita lebih hebat dari Tuhan, sehingga kita mulai mengajar Tuhan apa yang harus Dia lakukan. Karena Tuhan tahu kita nggak perlu ngajarin Tuhan apa yang harus Dia buat. Yang perlu kita lakukan adalah mengingatkan diri kita bahwa Tuhan pasti menepati apa yang Dia janjikan, dan Tuhan pasti tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Amin. Mulai hari ini stop ngajarin Tuhan bagaimana harus Dia lakukan ini, bagaimana Dia harus lakukan itu. Dia Tuhan. Kalau Dia Tuhan dan kita memanggil Dia Tuhan, maka izinkan Dia bekerja, izinkan Dia berkarya dengan cara-caranya yang ajaib, dengan cara-cara yang tidak pernah kita mengerti. Bagian kita cuma taat, bagian kita cuma percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu Dia Allah Maha Tahu. Yang kedua, saya pelajari, karena Tuhan Maha Tahu, maka jangan balas yang jahat dengan yang jahat, saudaraku. Kenapa? Karena Dia tahu. Kita mungkin bilang, Tuhan nggak ngelihat ya, saya teraniaya. Tuhan, kita mungkin bilang, Tuhan nggak lihat ya, saya ini tersakiti. Saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang suami, saya tidak dihargai. Saya sebagai orang tua, saya sebagai anak-anak, saya tidak dihargai. Akhirnya kita mulai komplain sama Tuhan, dan kita mulai mengerjakan, sudah dikasih dalam Tuhan, pembalasan kita. Wow! Jangan sampai kita jadi sama dengan orang-orang dunia yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa kita nggak membalas yang jahat dengan yang jahat? Bukan karena kita nggak bisa. Kita tahu karena Tuhan tahu, dan Tuhan yang akan membalaskan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan tahu kita nggak perlu ngajar Tuhan apa yang harus Dia buat, apa yang harus Dia kerjakan dalam hidup kita. Karena Dia Allah Maha Tahu. Yang kedua, karena Dia Allah Maha Tahu, maka kita mesti mengerti, jangan pernah balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat ke seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, dan Dia melihat apa yang harus Dia kerjakan. Dia tahu, dan Dia melihat setiap apa yang kita tabur ada buahnya. Kita nggak perlu balas yang jahat dengan yang jahat, bukan karena kita nggak bisa membalas, namun karena kita tahu pembalasan adalah milik Tuhan. Karena kita tahu Tuhan melihat, dan Tuhan adil dalam memutuskan segala sesuatunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan Maha Tahu, maka jangan khawatir akan hari hidupmu. Ini penting, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan mulai khawatir. Ada banyak anak-anak Tuhan mulai bimbang. Betul, kekhawatiran bisa menghampiri hidup kita. Namun jangan pernah tinggal dalam kekhawatiran. Karena jelas Alkitab katakan, Yesus menyampaikan firman-Nya dalam kehidupan setiap kita pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Dapurmu Tuhan tahu, saudaraku. Berasmu Tuhan tahu. Anak-anakmu, biaya sekolah anak-anakmu Tuhan tahu. Hari depanmu, usahamu Tuhan tahu. Bagian kita jangan ngajarin Tuhan untuk Tuhan buat ini, buat itu. Bagian kita lakukan apa yang menjadi ketaatan kita kepada Tuhan. Maka saya percaya tergenapi firman Tuhan. Aku Allah Maha Tahu, mengerjakan apa yang aku harus buat, sehingga pada akhirnya firman itulah yang akan menguatkan kita dan membuat kita tetap teguh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu segala sesuatunya dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami mendapatkan rema dalam kami menjalani hidup ini, karena kami tahu Engkau Allah Maha Tahu. Engkau pelihara kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan keseharian kami. Karena itu kami belajar taat, kami belajar mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami belajar percaya bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik bagi kami. Terima kasih buat benih firman-Mu Allah. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami tidak mudah menjadi orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut, orang-orang yang gampang sekali menjual iman percaya kami oleh karena satu dan lain hal. Karena itu Tuhan jamah masing-masing kami, sehingga pagi hari ini menjadi pagi yang dahsyat luar biasa. Karena Tuhan tahu, dan sepanjang hari ini Tuhan tahu akan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan ada atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita.
Haleluya. Tuhan tahu segala sesuatu.